Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyampaikan lagi ya, izin dengan semua kekurangan, menyampaikan lagi review, bukan review sih ya, tapi ringkasan khutbah Jumat pada tanggal 1 Agustus 2025, salah satu masjid di Tarakan. Jadi kalau saya sering, ini menurut saya gitu ya, patternnya atau polanya di khutbah Jumat itu adalah ya dari pembukaan, kemudian salawat, kemudian wasiat takwa, yang nantinya wasiat takwa itu sebenarnya yang tujuannya iman dan takwa, peningkatan iman dan takwa itu sebenarnya dari isi khutbah itu akan menekankan pada eh, cara-cara gitu ya, cara-cara kita sebagai seorang pribadi dalam jamaah Islam itu untuk meningkatkan iman dan takwa kita dengan cara-cara yang akan disampaikan oleh khotib. Gitu. Jadi memang setelah wasiat itu biasanya khotib menyampaikan kiat-kiat gitu ya atau cara-cara gitu ya bagaimana kita sebagai hamba Allah itu buat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita baik di sisinya teknis ataupun sisi yang lain seperti itu. Nah di khutbah Jumat kali ini diawali dengan penyampaian bahwa Allah itu menyukai dengan amalan-amalan yang walaupun kecil tapi istiqomah atau konsisten. Yang dimana itu sebenarnya dalam sisi saya memandang istiqomah dan konsisten itu memang tantangan sekali begitu ya. Kecil, konsisten itu luar biasa lah tantangannya. Tapi di situ juga letak keunikannya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita bisa melakukan suatu yang kecil gitu ya, amal-amal baik tentunya, secara konsisten itu bisa menjadi keunikan atau kekhasan kita sebagai seorang manusia gitu ya. Baik itu nanti ya dipandang manusia yang lain dan juga nanti dipandang oleh Allah gitu ya dengan jenis-jenis kebaikan kita. Kalau kita lihat sih kayak uh, kita dengar cerita siapa Bilal bin Rabah tiap batal beliau berwudu kemudian beliau salat sunnah wudu 2 rakaat. Nah itu kan sebenarnya amal yang ya mungkin sederhana gitu ya cukup kecil beda dengan jihad yang pahalanya besar gitu ya. Tapi jadi kekhasan tersendiri gitu ya sampai yang seperti yang Rasulullah sampaikan ya bahwa terompahnya atau sendalnya Bilal itu udah nyampe duluan di surga bersebab amalan itu gitu ya. Nah berangkat dari situ khotib kemudian menyampaikan bahwa uh, penting juga kita dalam menjalankan itu, menjalankan amalan-amalan itu kita memandunya dalam kesabaran dan kesyukuran gitu ya. Bersebab dengan ya kesabaran dengan apa yang Allah uji gitu ya terkait dengan jalan yang kita tempuh gitu ya dengan amalan baik itu kemudian juga kesyukuran gitu ya dengan apa yang Allah sudah berikan karuniakan kepada kita gitu ya. Jadi memang uh, kesabaran dan syukuran ini adalah dua hal yang saling berkaitan gitu ya, saling bertaut dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah gitu ya. Seperti yang Umar radhiyallahu an pernah sampaikan juga gitu. Ya kalau nggak salah ya, aku tidak peduli gitu ya, apakah sabar atau syukur gitu ya. Nah, yang penting kita berhusnuzan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, atau salah ya, salah kali ya itu ya. Mungkin kalau bisa dibetulin dibetulin gitu. Nah tapi intinya dari khutbah itu gitu ya,
dalam cara menjaga kestabilan kita tuh khotib menyampaikan tiga hal yang tadi mungkin sudah sempat saya sampaikan, tapi yang ketiga sorry saya benar lupa gara-gara mikirin keterkaitan yang lain gitu ya. Yang pertama adalah poinnya ya, dengan karunia yang sudah banyak uh, Allah berikan kepada kita, kita mesti bersyukur lebih banyak, dan implementasi syukur itu ya harusnya sih bermacam-macam gitu ya. Misalnya kita diberi karunia gitu ya dengan harta, berarti ya ada hak harta juga terhadap kita, bahwa harta itu ya harus kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu ya, baik itu dengan zakat, infak, mungkin ada wakaf juga seperti itu, atau hak-hak kita, hak-hak yang lain gitu ya, terhadap tetangga dan lain-lain itu, atau hak-hak terhadap teman kantor dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ya, dalam menjalani itu ya kita juga harus penuh dengan kesabaran, bahwa dalam jalan yang panjang ini gitu ya, dalam ujian dunia ini kita harus bersabar dengan apa yang jadi kehendak Allah terhadap kita gitu ya, baik yang khususnya dalam si kejadian-kejadian yang kita anggap buruk seperti itu. Itu mungkin dari saya, semoga berkenan. Terima kasih, semoga Allah merahmati kita. Semoga istiqomah ini ringkasan-ringkasan khutbah sholat Jumat, karena memang tidak bisa dicatat seperti kajian. Kita harus full mendengarkan, dan seringnya nggak di take setelah sholat Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.